Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Yusuf semua, apa kabar? Selamat datang kembali di Edukasi Ilmu. Dan pada video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial atau informasi mengenai QRIS, dimana QRIS adalah transaksi digital atau alat transaksi digital yang sekarang lagi booming atau yang sedang digunakan oleh semua kalangan masyarakat untuk bertransaksi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu QRIS, kemudian tujuan QRIS, manfaat QRIS, cara penggunaan QRIS, dan juga kekurangan dari QRIS. Oke, sobat semua, tidak perlu berlama-lama lagi. Langsung saja kita mulai tutorial apa itu QRIS. QRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard adalah standar nasional untuk pembayaran digital menggunakan kode QR atau Quick Response di Indonesia. Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI mengembangkan QRIS untuk menyatukan berbagai penyediaan layanan pembayaran digital agar lebih mudah, aman, dan efisien. Dengan QRIS, pelanggan hanya memerlukan satu jenis QR yang dapat digunakan untuk berbagai aplikasi dompet digital atau perbankan yang mendukung QRIS. Ini artinya pengguna bisa membayar menggunakan aplikasi dari berbagai penyedia, misalnya OVO, GoPay, Dana, Link Aja, atau aplikasi perbankan lainnya, misalkan BNI Mobile Banking, BRI Mobile Banking, dan lain sebagainya. Di merchant manapun yang mendukung QRIS tersebut tentunya ya, tanpa harus khawatir apakah QR tersebut spesifik untuk satu aplikasi tertentu. Kemudian untuk manfaat QRIS, QRIS sangat bermanfaat untuk transaksi kita di masa sekarang ini. Yang pertama, kemudahan bagi konsumen, yaitu cukup satu jenis QRIS saja untuk berbagai aplikasi. Misalkan untuk transaksi apapun hanya satu QRIS yang digunakan. Yang kedua, efisiensi bagi merchant. Merchant tidak perlu menyediakan banyak QR dari berbagai aplikasi. Hanya satu merchant atau hanya satu QR saja untuk merchant bisa melakukan transaksi. Sehingga transaksi bisa lebih mudah, aman, dan lebih nyaman. Kemudian keamanan transaksi. Pembayaran melalui QRIS lebih terjamin karena mengikuti standar Bank Indonesia. Alhasil, transaksi akan lebih cepat, lebih mudah, dan lebih aman. QRIS juga mendukung upaya Bank Indonesia dalam meningkatkan inklusi keuangan dan mendorong transaksi non-tunai di Indonesia. Selanjutnya, tujuan QRIS. Tujuan utama QRIS adalah untuk memudahkan dan memperluas akses pembayaran digital di Indonesia serta mempercepat inklusi keuangan melalui adopsi teknologi. Dan berikut adalah beberapa tujuan spesifik dari QRIS tersebut. Yang pertama, meningkatkan kemudahan dan efisiensi pembayaran. QRIS mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran karena cukup menggunakan satu jenis kode QR untuk semua aplikasi dompet digital dan aplikasi perbankan. Ini menghilangkan kebutuhan untuk memiliki banyak aplikasi atau QR berbeda di merchant. Yang kedua, mendorong inklusi keuangan. QRIS bertujuan untuk menjangkau lebih banyak masyarakat, terutama yang belum memiliki akses penuh ke layanan perbankan. Dengan cara ini, orang-orang dari berbagai lapisan termasuk pedagang kecil dan sektor informal bisa ikut serta dalam ekosistem pembayaran digital. Selanjutnya, mengurangi transaksi tunai. Dengan mengintegrasikan transaksi non-tunai, QRIS membantu mewujudkan gerakan Less Cash Society di Indonesia atau pembayaran non-tunai di Indonesia. Hal ini juga mengurangi risiko kehilangan uang tunai dan mempermudah pengelolaan keuangan untuk individu dan juga bisnis. Selanjutnya, mendukung UMKM. QRIS menggunakan usaha mikro, kecil, dan menengah menerima pembayaran digital tanpa perlu perangkat khusus atau biaya tambahan tinggi. Hal ini memudahkan UMKM dalam menerima pembayaran elektronik, memperluas pasar pangsa pasar, dan meningkatkan transparansi keuangan. Selanjutnya, manfaat dari QRIS adalah meningkatkan keamanan transaksi. Transaksi dengan QRIS lebih aman karena mengikuti standar keamanan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. QRIS juga meminimalisir kontak fisik yang relevan dan mendukung kesehatan dan keselamatan terutama di masa pandemi. Selanjutnya, mendorong inovasi sistem pembayaran.
QRIS mungkin para pelaku industri teknologi finansial atau fintech untuk berinovasi dalam menawarkan layanan pembayaran yang lebih baik, mempermudah integrasi, serta meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat. Dengan mengadopsi QRIS, Bank Indonesia berharap untuk memperkuat sistem pembayaran digital yang lebih inklusif, aman, dan efisien di seluruh Indonesia. Untuk cara penggunaan QRIS sangat mudah sobat semua. Cara penggunaan QRIS sangat sederhana dan dapat dilakukan melalui aplikasi pembayaran digital atau mobile banking yang sudah mendukung QRIS. Berikut langkah-langkah tersebut. Yang pertama, buka aplikasi pembayaran. Buka aplikasi dompet digital atau mobile banking yang mendukung QRIS, misalnya GoPay, OVO, Dana, Link Aja, atau aplikasi bank lainnya. Kemudian pilih menu pembayaran dengan QR Code atau QRIS tersebut. Nah, pilih menu atau fitur scan QR atau bayar dengan QR pada aplikasi. Kemudian pindai kode QR atau arahkan kamera ponsel ke kode QRIS yang tersedia di toko atau di merchant tempat Anda berbelanja. Pastikan kamera pemindai kode QR jelas. Selanjutnya, masukkan nominal pembayaran. Setelah kode berhasil dipindai, masukkan nominal yang ingin dibayarkan. Beberapa aplikasi mungkin menampilkan jumlah total otomatis jika sudah diintegrasikan dengan merchant atau toko tersebut. Kemudian konfirmasi pembayaran, periksa kembali jumlah yang dimasukkan, lalu tekan tombol bayar atau konfirmasi. Anda mungkin diminta memasukkan PIN atau verifikasi sidik jari sebagai langkah keamanan. Dan yang terakhir, pembayaran berhasil. Setelah transaksi selesai, Anda akan menerima notifikasi atau bukti pembayaran di aplikasi tersebut di merchant, toko. Toko juga akan menerima notifikasi bahwa pembayaran sudah diterima. Nah, QRIS membuat pembayaran lebih mudah dan efisien, baik untuk pengguna maupun toko atau merchant, karena bisa digunakan oleh berbagai aplikasi pembayaran. Nah, kita perlu bertanya-tanya, apakah QRIS itu ada adminnya? Oh, ternyata QRIS itu tidak ada biaya administrasi tambahan bagi pengguna atau pelanggan atau pembeli yang melakukan pembayaran menggunakan QRIS. Namun, untuk pihak toko atau merchant atau penyedia barang jasa terdapat biaya-biaya merchant discount rate atau MDR yang presentasinya biaya kecil yang dikarenakan dari setiap transaksi yang dibayar melalui QRIS. Biaya MDR ini bervariasi tergantung pada jenis merchant dan ketentuan Bank Indonesia. Besarnya MDR yang ditetapkan oleh Bank Indonesia saat ini sebagai berikut. Untuk UMKM adalah 0,3% dari biaya transaksi. Untuk merchant reguler 0,7% dari biaya transaksi. Dan untuk merchant pendidikan dan merchant donasi atau sosial tidak ada biaya atau 0%. Nah, biaya MDR ini langsung dipotong dari jumlah transaksi yang diterima oleh merchant, tetapi bagi pelanggan atau pembeli tidak ada tambahan biaya transaksi saat menggunakan QRIS. Jadi aman sobat semua ya, tidak ada biaya administrasi apapun saat bertransaksi dengan QRIS. Ada satu hal yang perlu kita cermati. Kekurangan dari QRIS. Nah, meskipun QRIS memiliki banyak keunggulan, ada beberapa kelemahan atau kekurangan yang masih harus diperhatikan. Yang pertama, ketergantungan pada jaringan internet. QRIS membutuhkan koneksi internet yang stabil untuk memproses transaksi secara real time. Di area dengan jaringan internet yang kurang baik atau bagi pengguna yang tidak memiliki paket data, penggunaan QRIS bisa menjadi sulit atau tidak bisa digunakan. Selanjutnya, keterbatasan pengetahuan pengguna. Tidak semua orang, terutama di kalangan masyarakat yang kurang melek teknologi atau lansia, familiar dengan penggunaan QRIS dan aplikasi pembayaran digital. Hal ini bisa menghambat adopsi luas, khususnya di wilayah pedesaan. Kemudian, resiko keamanan digital. Meskipun QRIS relatif aman, risiko penipuan digital masih saja ada, seperti QR code palsu yang dipasang oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Jika pengguna tidak teliti, mereka bisa diserahkan atau diarahkan ke akun yang salah atau terjebak dari penipuan tersebut. Selanjutnya, biaya MDR bagi merchant. Biaya MDR atau merchant discount rate mungkin dianggap sebagai pengeluaran tambahan bagi beberapa merchant kecil. Meskipun nilainya kecil, bagi UMKM yang sangat memperhatikan margin, biaya ini bisa menjadi hambatan. Kemudian kelemahan dari QRIS, keterbatasan pada transaksi besar.
QRIS umumnya digunakan untuk transaksi kecil hingga menengah. Untuk transaksi bernilai sangat besar, beberapa pengguna dari merchant mungkin masih lebih memilih metode transfer langsung atau kartu kredit atau debit. Selanjutnya, ketergantungan pada teknologi ponsel. QRIS mengharuskan pengguna merchant memiliki ponsel yang mendukung aplikasi dompet digital atau mobile banking. Bagi orang yang tidak memiliki smartphone, QRIS tidak bisa digunakan. Dan yang terakhir, batasan ekosistem digital di daerah tertentu. Di beberapa daerah yang masih belum berkembang secara digital, penerapan QRIS masih kurang optimal karena terbatasnya jumlah merchant yang menyediakan layanan QRIS tersebut. Jadi intinya QRIS telah memberikan banyak manfaat ekosistem pembayaran digital, namun perbaikan infrastruktur dan edukasi masih diperlukan agar teknologi ini bisa diakses secara lebih luas dan optimal di seluruh Indonesia. Baik sobat semua, mungkin hanya itu saja yang bisa saya paparkan atau jelaskan mengenai tutorial apa itu QRIS, bagaimana cara penggunaan QRIS, tujuan QRIS, kelemahan QRIS, dan manfaat QRIS. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah-salah kata. Bertemu lagi dengan saya di video selanjutnya bersama Edukasi Ilmu Channel. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.